Sistem melaporkan bahwa semua kalori dikonsumsi tingkat rasa kenyang mencapai 0, dia bisa makan makanan lagi di waktu yang diberikan. Ia mengurangi tingkat kenyangnya menjadi pencarian rahasia 0,4 kali orang yang bekerja keras untuk dimakan pencernaan yang diperoleh. Kemampuan telah memperoleh statistik dasar tingkat baru meningkat dengan 5 menit. Hayek berseru mengejutkan melihat pada jendela informasi. Dia menyeka dagunya yang mengatakan bahwa upayanya untuk makan lebih sering terkait dengan pencarian rahasia. Dia mendengar tentang pencarian dengan peringkat EKS. Ternyata ada orang lain yang dia panggil jendela status dan melihatnya. Dengan seksama di depannya adalah window kemampuan pencernaan peringkat level pasif 2. Tidak ada penggunaan Mona no down. Efek kalori dikonsumsi 2 kali lebih cepat saat melakukan 100 beban selama 1 jam. Ia dapat membakar 10 kalori memuat jumlah rata-rata beban yang dapat dilakukan orang biasa dalam 1 jam. Akun dimulai dari saat jendela dibuka. Min Hayek memandang ini dengan terkejut. Ada sebuah rumah dengan menara di tempat terbuka. Pahlawan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, maka dia akan menyelesaikan pencarian sekarang. Beberapa kincir angin terlihat di depan Min Hayek menelepon Roa. Dia menyerahkan barang kepadanya yang mengatakan bahwa instruktur Fallon memintanya untuk memberikan ini kepadanya. Dia menyerahkan catatan dan busur. Dia memerah membaca surat itu. Gadis yang malu berpikir bahwa dia melakukan hal yang sama melihat pahlawan. Dia berterima kasih padanya dan kemudian menyerahkannya hal-hal yang mengatakan bahwa ini adalah hadiahnya. Dia berterima kasih padanya bahwa sistem itu melaporkan itu. Dia telah menerima baju besi kulit sil yang telah dia terima. 4 poin ketenaran yang disentuh. Gadis itu menyuruhnya untuk memeriksa apa yang telah dia terima. Alih-alih dasi rambut yang diikatnya dengan busur merah. Dia tidak mengatakan hal-hal yang memalukan seperti itu. Yang dipanggil orang itu memeriksa jendela dengan informasi tentang kulit sil. Baju besi dibuka di depannya. Pangkat jarang, tidak ada batasan daya tahan 3000 dari 3000. Bonus pertahanan adalah 314 kekuatan. Bonus keterampilan ditambah 2 kelincahan ditambah 6 efek hanya untuk mereka yang telah menguasai seni pagar B. Bonus ke tingkat seni pagar B plus 1. Deskripsi baju besi ini diilhami kekuatan sales yang kadang-kadang mengunjungi instruktur Roa. Pria itu memandang pakaian itu dan mengucapkan terima kasih kepada gadis itu. Sistem melaporkan bahwa Dewa Atlet mempercayakannya dengan misi yang dia ingin mempercayakan pemain-pemain Hayek dengan 2 pencarian cahaya muncul di atas kepala instruktur. Sistem melaporkan bahwa pencarian pertama adalah menemukan berserker Berne di desa Isbin dan membunuh monster. Yang dia ceritakan tentang pencarian kedua adalah untuk menaklukkan senja pemakaman di dekat desa Isen. Dia berpikir bahwa ini hanya terjadi dalam kasus yang sangat khusus. Roin berdiri seolah-olah di bawah sorotan berpikir bahwa ini adalah ujian. Dia harus mengikuti perintah Dewa Atai yang dia berikan padanya. Dia melihat pemain mengunyah dan mengatakan bahwa dia akan memberinya 2 pencarian. Jendela informasi pencarian adalah untuk menemukan Berne. Peringkat legendaris tidak ada batasan dan hukuman karena kegagalan. Hadiah adalah perubahan profesi bagi yang legendaris. Deskripsi kelas berserker awal. Kebesaran di masa depan diletakkan untuk mengambil langkah pertama menuju kelas berserker legendaris. Bertemu dengan berserker Berne di desa Isen. Gadis itu melesat mengatakan itu. Semuanya benar. Pencarian pertamanya adalah menemukan Berne di desa. Dia akan memberinya pencarian untuk berburu dan yang kedua adalah untuk menaklukkan pemakaman Twilight di dekat desa Isen. Tidak ada data di jendela informasi kecuali untuk deskripsi untuk menaklukkan pemakaman Twilight. Yang tahu apa yang akan terjadi padanya di sana. Pahlawan mendengar bahwa dia bisa hanya memilih salah satunya. Ada 2 jendela informasi yang terbuka di depan Min Hayek. Roy ditunjuk dan bertanya apa itu. Salah dengan dia mendapat pencarian legendaris dan dia memiliki reaksi ini. Pahlawan berpikir bahwa dia berharap dia akan memberinya sesuatu yang lezat. Dia menunjuk air mata di matanya dan berkata bahwa dia sangat senang sampai titik air mata. Gadis berambut biru bertanya apakah dia membawanya untuk berhenti. Bodoh meremas air mata tersenyum ke tinjunya. Dia berpikir begitu. Dia benar-benar orang yang menarik. Dia ingat pria itu makan. Berpikir bahwa untuk Min Hayek tidak ada yang lebih besar kebahagiaan daripada makan. Dia yakin bahwa ketika memilih antara 2 pencarian, kemungkinan pemakaman senja lebih terkait dengan apa yang pemain berjuang selama ini. Dia membayangkan dia makan dan mata seseorang bersinar di belakangnya menatap pria yang dia katakan kepadanya untuk pergi ke desa Isin dan menemukan seorang petani bernama Arlonde mengunyah. Brunette bertanya lagi. Dia berseri-seri ketika dia mendengar bahwa dia akan memberinya awan geng yang lezat melayang di langit. Menangis terdengar bahwa dia akan bergegas juga. Gadis itu menyaksikan pemain itu melarikan diri bersenandung. Dia menahan tawa dan kemudian tertawa dengan keras mengatakan bahwa dia bersedia bertaruh bahwa dia akan pergi ke pemakaman Twilight. Pertanyaan itu terdengar di kota apa yang Chang Wook minta si rambut coklat dengan takjub apa yang dia katakan. Mengatakan bahwa dia menerima pencarian untuk kelas legendaris. Bagaimana dia ada buku-buku di rak. Pria itu bertanya apa yang disebut kelas. Dia akan menebak itu.
Pria itu tidak tahu tetapi Min Hayek menjawab bahwa itu adalah berserker. Pelatih mengepal tinjunya mengatakan bahwa orang lain tidak bisa mendapatkan pencarian kelas legendaris bahkan jika itu adalah satu-satunya hal yang mereka perjuangkan untuk para pemain kelas atas yang umumnya mendapatkan. Kuesvat Min Hayek duduk di sofa ditanyakan jadi ini adalah hal yang baik yang ditanya pria apakah dia bahkan mendengarkannya. Hal yang langka sehingga ada orang-orang yang menabung hanya untuk itu pria dengan tomat mengatakan bahwa dia melihatnya. Tomat di mulutnya mengatakan bahwa yang dia lakukan hanyalah mencoba makan sebanyak mungkin itu membuatnya bahagia. Mengira dia tahu bahwa dia adalah orang yang secara harfiah hanya dalam permainan untuk makanan bagaimana dia bisa mendapatkan barang dan kues dari NPCS Soho Sougi dia mengatakan bahwa Min Hayek akan melakukan pencarian legendaris ini, si berambut coklat. Tampak bertanya-tanya dan ditanya mengapa dia harus melakukannya. Chang Wook berseru dengan takjub mengapa dia peduli bahwa itu akan buatlah seluruh permainan dengan mudah. Pria gemuk itu mengatakan bahwa sementara dia melakukannya, dia tidak akan bisa makan dengan benar. Pria itu menatap padanya dengan takjub berpikir bahwa dia mendapatkan pencarian langka yang dilihatnya dengan pandangan putus asa berpikir bahwa ini adalah pencarian legendaris. Pria itu mengunyah tomat yang mengatakan bahwa Rina mengatakan bahwa jika dia bertemu dengan pria tua itu dia akan memberinya. Geng Yangong terdengar hebat. Pria itu berpikir bahwa pria Hayek benar satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah makan. Dia melihat di perangkat permainan dan mengatakan bahwa ketika dia masuk mereka harus bertemu di alun-alun utama transfer Isen Village Shining. Garis pria itu melihat ke depan seorang pemain dengan setelan merah sedang berjalan melalui desa Isen. Orang-orang sedang mengobrol di sekitar satu. Mengatakan bahwa dia mendapat barang yang sangat langka kemarin tombak yang unik. Chang Wook mengira bahwa Mark mengatakan bahwa dia kalah berat dalam permainan. Saya bertanya-tanya seperti apa dia jika seseorang kehilangan 100 kg berapa banyak yang akan dia ubah bahkan setelah kalah 10 kg orang-orang berubah cukup banyak. Dia membuka jendela obrolan berpikir bahwa dia akan melihat di mana dia berada dan menulis kepadanya. Yang mana Manek menjawab bahwa dia berada di alun-alun. Chang Wook merasakan seseorang memukul bahu saat dia sedang berkuda. Bahwa dia tidak bisa melihatnya, dia melihat orang yang meminta maaf dan mengira dia sangat tampan, si rambut coklat memandang. Dia Chang Wook berpikir dia memiliki jembatan hidung yang anggun dan dagu yang berkilau dan proporsional. Sosok luar biasa. Pria berbaju merah memandang pemuda yang berpikir bahwa ia harus menjadi model yang sempurna untuk peran ini. Ia gosok lehernya dan mengatakan tidak ada masalah. Si rambut coklat mengira dia sangat terkejut melihat dia siapa pria ini. Dia merasakannya. Pria mengetuknya di punggung memanggil pria. Hayek memberi hormat menyapa pria. Chang Wook kagum untuk mengenalinya. Pria itu berdiri dengan tangannya ke pelipisnya dan berkata bahwa dia telah tiba untuk bertugas. Pelatih berseru apakah ini dia. Pria itu menunjuk dan bertanya apakah dia diizinkan untuk mengubah wajahnya dalam permainan. Pemain itu tersenyum dan mengatakan dia yakin dia tahu itu. Mengubah wajah Anda di Atani adalah mustahil. Pria itu memandang pemuda itu dengan takjub mengatakan bahwa ia ingin katakan bahwa ini adalah wajahnya yang sebenarnya. Dia meraih bocah itu di bahu berteriak bahwa dia sangat tampan. Tidak percaya betapa tampannya dia dan memeluk pelatih itu berterima kasih kepadanya bahwa dia melihat ke depan berpikir bahwa ketika seseorang memuji penampilannya, sudah begitu lama sejak dia mendengar bahwa pria itu duduk di tempat tidur. Min Hak berbaring di tempat tidur dan memanggil ayahnya. Nin yang tersenyum mengatakan bahwa dia ingin dia tahu bahwa dia tidak pernah malu padanya. Pria itu mengambil tangan putranya dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah harga diri. Tidak akan pernah lupa bahwa pemain itu berpikir bahwa dia ingin menjadi seorang putra yang ayahnya akan bangga dengan dia memegang tangan bocah itu dengan kedua tangannya. Dia hanya perlu menurunkan berat badan ekstra. Min Hyek dengan serius melihat ke depan berpikir bahwa jika dia kehilangan berat badan, dia bisa menjadi seorang putra yang akan dilakukan ayahnya. Bangga dengan ini adalah mimpinya sepanjang hidupnya. Chang Wook pindah dan bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu yang menjawabnya. Dia memiliki segalanya yang dia jawab bahwa itu bagus. Dia punya barang-barang hebat. Jadi bagaimana dengan emas yang diangkat oleh pria itu? Jari menanyakan bagaimana dengan 2 juta emas untuk memulai. Dia masih seorang pemula jadi dia tidak perlu terlalu banyak. Chang Wook diadakan. Di luar tangannya yang berisi pemberitahuan bahwa seorang pemain telah mengirim permintaan perdagangan. Min Hayek memandangnya. Dengan serius dia mengulurkan tangannya lalu menariknya kembali. Dia melambaikan tangannya dengan mengatakan bahwa dia tidak berpikir dia harus menyetujui. Pelatih tampak terkejut dan bertanya apa maksudnya. Pria itu berbalik mengatakan bahwa dia benar-benar berpikir dia bisa mendapatkan cukup uang untuk membeli makanan sendiri. Pria berbaju merah tampak terkejut bertanya dengan serius dia tidak akan mengambilnya dengan 2 juta emas. Dia bisa makan apapun yang dia inginkan. Hyek berbalik dan mengatakan itu sebabnya dia pikir dia tidak bisa. Chang Wook memandang dia dan bertanya apa yang dia maksud dengan tangannya di pinggulnya. Pemain memberitahu pria yang lebih tua bahwa dia tahu betapa pentingnya makanan baginya. Dia membayangkan orang-orang di restoran dan gadis itu mengunyah beberapa itu mungkin normal setiap hari. Makanan yang mereka anggap remeh tetapi untuk anak-anak kecil yang lapar itu adalah sesuatu yang sangat mereka inginkan dan bagi yang lain, makanan yang murah mungkin tidak berarti bahwa mungkin juga mereka menyimpan makanan mewah. Seseorang yang mereka hormati dan pedulikan. Dia membayangkan pria gemuk yang dicapai Hayek untuk berbagai hidangan berpikir itu untuk beberapa orang makanan adalah hal yang normal tetapi bagi yang lain mungkin sama sekali tidak dapat dicapai seperti halnya baginya.
Realitas dengan tangannya di pinggulnya, Mark mengatakan bahwa dia tidak ingin makan sebanyak yang dia inginkan karena dia punya banyak uang. Dia benar-benar ingin memastikan bahwa dia bisa mendapatkan makanannya sendiri dengan tangannya sendiri. Chang Wei memandangnya dengan terkejut. Lalu dia tersenyum. Dia merenung yang memikirkannya. Mark selalu seperti ini. Dia ingat pria gemuk itu belajar dan berlatih berpikir bahwa tidak peduli apa yang dia lakukan, dia selalu mencoba yang terbaik. Dia melemparkan lengannya ke atas si rambut coklat bahu dan memintanya untuk menelepon untuk memberitahunya satu hal menarik pria itu untuk dirinya sendiri. Chang Wook mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik. Junior yang luar biasa. Inilah film yang peduli yang dia pegang. Kepala M. Hayek yang menoleh padanya melepaskan tangannya. Dia mengatakan bahwa dia ada di dalam. Terburu-buru dan dia sudah harus pergi. Pelatih bertanya dengan terkejut mengapa mengerutkan kening. Si rambut coklat mengatakan itu karena geng yang menunggunya. Pria itu mengulurkan tangannya mencoba menghentikan pria yang berlari. Seekor anjing duduk di sebelahnya. Mark pikir bahwa dia benar-benar meninggalkan kakinya seperti kilat. Pria dengan baju besi merah memandang ke depan dan secara mental mengulangi bahwa makanan yang dimakan beberapa orang setiap hari mungkin dapat dicapai untuk orang lain di rumah. Dengan langkah-langkah kata-kata terdengar bahwa dia mengatakan sekali untuk bertemu dengan NPC bernama Arlon. Tidak menyarankan orang-orang berjalan di antara kata-kata kios terdengar itu. Dia juga tidak menyarankan dia ditahan oleh NPC ini. Saya harus mendengarkan obrolannya selama 2 jam. Dia mengatakan bahwa jika Anda bawalah chestnuts Anda bisa mendapatkan geng yang dengan rasa berangan. Mengapa dia bahkan makan minak min ini mengira itu? Sepertinya dia tidak memiliki reputasi yang sangat baik. Dia berdiri di antara orang-orang yang berpikir bahwa dia tahu bahwa yang geng dicintai setengah orang dan dibenci setengahnya. Dia membayangkan potongan coklat di tangannya berpikir bahwa baginya Ye Geng adalah kenangan terbaiknya ketika neneknya yang hemat masih hidup. Dia membayangkan wanita tua itu memberi makan anak kecil itu. Berpikir bahwa dia telah menyelamatkan geng Yangong untuk sementara waktu untuk memberinya makan. Pada akhirnya dia merasakan manisnya merah gumas meleleh di mulutnya dan Hiek menyeka air liurnya dan berlari ke salah satu kios. Seorang pria mengipasi dirinya dengan bulu. Fan ini adalah NPC Arlon dari desa Isbin. Dia duduk di atas bantal dan bertanya apakah dia ada di sini untuk meminta arahan. Pemain menjawab bahwa dia bukan. Si rambut coklat berbalik mendengar bahwa dia mungkin kembali kemudian berharap temukan pencarian rahasia atau semacamnya dan berkata bahwa dia tidak menutupi wajahnya dengan seorang penggemar. Arlon bertanya lalu. Menhak bersandar di tangannya dan mengatakan dia ingin mencoba Yonggeng. Pria itu sangat terkejut dan bertanya apa yang dia katakan. Dia potong kelezatan dengan pisau dan mengatakan bahwa dia membuat pilihan yang tepat pada waktu mereka. Orang-orang muda tidak mencari makanan seperti itu. Pria itu bertanya apakah dia membuat semua ini sendiri. Pedagang menyerahkan piring kepadanya dengan kelezatan yang mengatakan itu di sini sampel yang akan dia pahami ketika dia memakannya. Rasa sejati pria geng yang luar biasa memegang garpu yang mengatakan bahwa dia akan mencoba. Itu dia mengunyah makanan yang terlihat sangat senang. Pahlawan itu mengatakan bahwa sangat lezat. Sistem melaporkan bahwa miliknya keintiman dengan Arlon telah meningkatkan. Pria itu memandang pria yang berseri-seri dengan puas mengatakan bahwa dia benar-benar makan. Dengan senang hati pahlawan bertanya berapa biayanya. Ada skala pada etalase. Arlon menjawab bahwa 1000 emas untuk One Piece. Berapa banyak yang dia inginkan? Menunjukkan 2 jari. Si rambut coklat meminta suara emas 20.000 terdengar di antara hijau pohon jejak yang cerah ditinggalkan dari serangan pedang. Minhak memegang pedang di tangannya yang dilaporkan sistem bahwa levelnya meningkat. Dia memegang geng yang mengingat kata-kata Arlon yang memintanya untuk membantunya. Sedikit ada tempat yang disebut pemakaman Twilight. Bos dari tanah-tanah itu adalah babi emas yang ada. Pembatasan hanya pemain level 10 yang dapat masuk ke sana. Tetapi ketika ia sampai di jendela informasi untuk pencarian, mengumpulkan dan menyerahkan lebih dari 50 chestnut dibuka. Rangki terbatas hanya tersedia untuk mereka yang telah mencoba yang Gang Arlon. Hukuman untuk kegagalan adalah penurunan persahabatan dengan Arlon atau Ben untuk membeli atau menggunakan hadiah geng Yangong 50 kacang dada atau emas 20.000. Deskripsi mengatakan bahwa tugas itu hanya dapat diperoleh dengan mencoba Yangong. Gang Arlon adalah master membuat geng dari chestnuts, tapi dia kehabisan chestnut dan tidak bisa membuat lebih banyak yang dia butuhkan untuk memburu binatang buas kastanye dan membawakannya. Chestnut Min Hayek memanggil jendela status. Dia berdiri di sana menyentuh jendela informasi dengan jarinya berisi informasi karakter Min Hayek level 7 Nowork HP 248 MP 200 kekuatan 3711 ketangkasan 2714 kesehatan 155 kebijaksanaan 155 kecerdasan 155 ketenaran 10 kenyang 100 dari 10. Poin bonus 0. Min Hayek menutupi mulutnya dengan tangannya membayangkan makanan yang berbeda dan mengatakan bahwa dia sudah ingin cobalah daging babi. Dia mengangkat tangannya berteriak bahwa dia akan mengumpulkan chestnut dan makan lebih banyak Yong. Teriakan keras terdengar di bawah. Sky Min Hyek berbalik. Dia melihat jalan setapak. Min Hyek berdiri di antara pepohonan yang melihat ke depan bertanya apa itu. Suara adalah gadis itu duduk di depan laptopnya dan kata-kata itu terdengar bahwa peringkat pemain terbaik adalah
Disajikan hari ini telapak tangan tergeletak di tikus di dekat piring tomat dan kata-kata terdengar bahwa petir. Penyihir Alicia di foto ada seorang gadis di topi kata-kata itu terdengar bahwa karena dalam permainan di mana Anda tidak dapat berubah. Wajahmu kecantikannya yang ditransfer ke karakter sekarang menjadi topik yang paling banyak dibahas sehingga karakternya. Seperti pemain itu sangat cantik, gadis itu menopang pipinya dengan tangannya dan bertanya apakah dia seorang gamer atau bintang. Memegang garpu dengan tomat yang dia tanyakan apakah mereka berpikir bahwa kecantikannya sejak lahir dia hanya mampu mencapai ini. Melalui upaya dan waktu yang tak terhitung jumlahnya melempar tomat ke mulutnya, si rambut coklat berpikir bahwa mereka bodoh. Gadis dengan staf The Lightning Witch Alicia tempat ke -19 di peringkat nasional, si rambut coklat menyesuaikan rambutnya. Berpikir bahwa itu dia Li Jihal, si penyihir memegang orb Alicia yang bersinar, berpikir bahwa dengan keindahannya yang luar biasa itu. Kagum kebanyakan orang bersama dengan keterampilan luar biasa, dia mendapatkan tempat di atas peringkat versal mereka. Bahkan sekali mengatakan bahwa dia memiliki kendali seperti Tuhan, dia duduk di depan gadis itu dengan belati berpikir itu sampai dia dikalahkan oleh pemain peringkat tidak resmi. Alicia bergetar, dia melihat ke depan dengan pemikiran kerutan yang dia sadari. Kemudian dia terlalu lemah dalam pertempuran dekat karena dia bermain malam di Burel, dia pikir dia akan menjadi seperti bagus, bahkan memainkan seorang penyihir diet di atas. Si rambut coklat mengepalkan tinjunya dengan tegas, berpikir bahwa dia perlu berlatih lebih dan menjadi lebih kuat. Dia mengambil helm permainan, berpikir bahwa dia jauh lebih kuat. Alicia memakai helm memuat ke dalam permainan dan berpikir bahwa dia perlu kembali ke awal materi karakter yang disadari di permainan. Gadis itu berdiri di sebelah orang-orangan sawah karakter dengan rambut pendek menatap Alicia berlari ke depan, berpikir bahwa dia mendengar bahwa binatang buas chestnut yang sangat sulit bagi pemula untuk berburu langsung di daerah desa ini. Daun jatuh dari pohon di atai, tidak ada cara untuk membuat karakter lain di akun Anda. Dia melemparkannya. Pedang di punggungnya, berpikir bahwa selama tes beta tertutup dia mencapai level maksimum sehingga mereka diizinkan dan hanya dia untuk membuat yang lain itu, sebabnya dia bisa membuat karakter lain bernama Armen itu tampak turun, berpikir bahwa dia meminta moderator untuk mengubah wajahnya sehingga dia bisa dengan mudah menyingkirkan kerumunan itu. Sedang mengejarnya karena popularitasnya, dia memukul binatang hitam itu, berpikir bahwa dalam kasus apapun gadis itu berjuang dengan binatang buas berangan hitam mengatakan bahwa mereka mengatakan itu akan sulit, tetapi di sini sangat mudah. Alicia berdiri berbalik dan berpikir bahwa ada begitu banyak monster di sini sehingga levelnya naik cukup cepat di antara cabang-cabang meletakkan pohon kastanye. Heroin memperhatikannya dengan terkejut. Chestnut bergerak, dia menatapnya. Kejutan menyadari bahwa itu bukan dia, monster berangan besar muncul di depan Alicia-nya menatapnya dengan takjub. Berpikir bahwa itu adalah Raja Kastanye, dia tidak sering muncul, mengapa sekarang dia mencengkeram pedang kayu memikirkan itu. Ada perbedaan 11 level jika dia hanya melarikan diri memegangi gagangnya, dia tidak mengira kakinya bergerak di sepanjang tanah. Dia berpikir bahwa dia harus menantang dirinya sendiri mengayunkan pedang. Gadis itu berpikir bahwa dia perlu tumbuh dewasa. Akhirnya Alicia mengayunkan Raja Kastanye, wajahnya menentukan pukulan yang meninggalkan bekas-bekas yang dia keren menyerang. Bar kesehatan monster hampir penuh. Alicia berpikir mengapa dia memiliki begitu banyak kesehatan sehingga dia melompat, berpikir bahwa dia tidak bisa melanjutkan seperti ini, dia membutuhkan jarak. Dan kemudian monster berangan itu meraung memancarkan asap yang bersandar pada pedang. Heroin mengira apa yang terjadi, monster itu menutupi matanya dan kemudian dia membengkak seolah-olah ditutupi duri. Brunet menutupi dirinya dengan tangannya dari jarum terbang. Raja berangan melemparkan jarum hitam. Alicia melihat pemberitahuan bahwa kesehatannya di bawah 20 dan mengutuk monster itu mengayunkan cakarnya, dia melompat mundur menghindari pukulan. Dan berpikir bahwa jika dia bermain dengan karakter utamanya, gadis itu menutup matanya, berpikir bahwa dia akan membunuhnya menjadi satu pukulan. Dia menutup matanya dan kemudian membukanya. Alicia berbalik melihat orang yang menangkis pukulan dengan pedang. Menatapnya, dia pikir siapa si rambut coklat. Meminta maaf. Min Hayek memandang gadis itu dengan senyuman yang dia tunjukkan jari dan bertanya apakah dia bisa mengambil kastanye ini. Alicia sangat terkejut dan bertanya lagi bahwa pria itu mengarahkan tangannya chestnut di kepala monster itu dan mengatakan bahwa yang ini dia sepakat mengatakan bahwa dia bisa mengambilnya dan berpikir itu dia mengalahkan Raja Berangan hanya dalam satu pukulan. Min Hyek berbalik ketika gadis itu mengatakan bahwa dia bisa mengambil yang lain. Item juga sangat jarang dan menjawab bahwa dia sudah mengambil kastanye dan dia mengizinkannya untuk melakukannya. Kumpulkan sisanya. Dia mendengar bahwa dia tidak bisa menggunakannya, jadi tidak apa-apa. Sistem melaporkan informasi item King Chestnut yang ditingkatkan level S level D, tidak ada batas efek khusus, memberikan daya serangan tambahan saat digunakan untuk membuat senjata. King Leher Dada ditingkatkan, digunakan sebagai item pencarian dan juga dapat dijual di toko. Alicia menutup matanya saat dia mendengar terima kasih karena mengizinkannya mengambil mereka dan berpikir bahwa jika seseorang melihat reaksinya, mereka akan berpikir itu dia memberinya epic atau sesuatu. Min Hyek melambaikan tangannya melarikan diri dan berterima kasih kepada gadis yang dia pikir di mana
Orang ini mendapatkan kekuatan seperti si rambut coklat. Ingat bagaimana dia mengalahkan Raja Berangan, berpikir bahwa itu tidak seperti miliknya. Keterampilan sangat istimewa sehingga mereka dapat dianggap sebagai kelas legendaris, sehingga ia mungkin memiliki artefak yang kuat tetapi untuk membunuh. King Leher Dada hanya dalam satu pukulan dia menghela nafas, berpikir bahwa dia bahkan tidak tahu lagi berdiri di atas pahlawan wanita. Pikir bahwa jika dia memiliki lebih banyak pengalaman, dia bisa membunuh monster itu sendiri. Dia mencengkeram senjatanya. Berpikir bahwa itu karena dia terlalu mengandalkan sihir, pahlawan itu menggosok bahunya dengan mengatakan bahwa sebagian besar kesehatannya telah dipulihkan. Sekarang dia bisa kembali untuk menghancurkan binatang buas kastanye yang dia tolak karena mengejutkan untuk membalikkan kembali Alicia. Mengira suara ini pasti ada di sana, dia melihat seorang pria di belakang dedaunan dan berpikir bahwa itu dari mengayunkan pedang. Min Hyek mengayunkan pedangnya. Gadis itu berpikir bahwa itu adalah orang yang sama, adalah dia berlatih atau apa yang terlihat si rambut coklat itu. Di depan dengan sopan dia berpikir bahwa dia yakin ini adalah semacam pelatihan yang dilihat heroin dari belakang. Bush berpikir bahwa ini tidak terlalu efektif untuk meningkatkan karakteristik. Hayek menyeka dahinya dan mengatakan itu. Ketika dia kembali ke kenyataan, dia akan berlatih selama 5 jam lagi dan kemudian istirahat. Dia pikir terkejut. 5 jam lagi, mengerutkan kening. Gadis itu mengira pelatihan ini tidak cukup untuknya, tetapi mengapa dia menonton si rambut coklat? Panggil inventarisnya bertanya-tanya apakah dia benar-benar berpikir itu membantu, bahkan jika statistiknya tidak meningkat. Begitu juga bagaimana melakukannya. Pelatihan dalam permainan membantu meningkatkan keterampilan tempur dalam kehidupan nyata. Min Hayek menyentuh jendela inventaris sementara gadis itu pikir itu satu-satunya cara untuk menjelaskan tindakannya. Itulah sebabnya dia begitu kuat bahkan pada level rendah. Pemain memegang pot. Alicia mengira dia tahu itu. Dia tidak hanya kuat, dia terkejut. Pria itu memegang pisau. Senyuman dan kemudian dia mengeluarkan seekor ayam mentah yang dia saksikan dari belakang semak-semak saat dia mengupas chestnut dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Bahan-bahan itu terbang ke dalam panci. Pahlawan mengaduk piring di dalam panci si rambut coklat. Kupikir itu adalah chestnut chicken bikim tang. Dia terlihat terkejut, berpikir bahwa itu tampak lezat, tapi mengapa dia tiba-tiba mulai memasak si rambut coklat ke dalam sepotong daging. Dia memegang kastanye dengan sumpit yang dia kunyah dengan senang hati dan makan. Alicia berpikir bahwa dia adalah koki yang baik. Dia tampak lezat. Dia ingat tomat dan botolnya. Tentang pemikiran air apa yang dia makan dalam kehidupan nyata hari ini, aroma makanan mencapai hidungnya. Dia meminta maaf saat itu. Hayek berbalik keluar dari balik semak-semak. Alicia bertanya apakah dia bisa mencoba beberapa. Dia ingat bagaimana dia memberinya semua barang seperti malaikat dan berkata bahwa dia adalah gadis itu. Dia ingin dia benar-benar bertanya lagi dan dia dikonfirmasi mengatakan bahwa dia memberinya banyak hal juga. Dia menyerahkan piring gadis itu. Dia berterima kasih padanya atas makanan yang ada. Ayam dengan chestnuts di piring. Alicia mengambil sepotong dengan kekaguman dan berterima kasih padanya. Dia menggigit sepotong ayam dan mengira itu sangat lezat sehingga dia mengunyah keras membayangkan bahan-bahannya dan dia berpikir bahwa bumbu dikombinasikan dengan manisnya chestnut memberi rasa manis dan pedas pada saat yang sama. Ayam itu dimasak benar-benar tidak keras dan empuk. Sumpit memegang sepotong makanan yang dia pikirkan bahwa tekstur dari chestnut seperti kentang yang cocok dengan kaldu ayam pedas yang sedikit dikunyah dan diminum dari piring. Berpikir bahwa dia hanya ingin terus makan semakin banyak. Dia malu. Edli memperhatikan bahwa pria itu sedang menonton. Makannya memerah. Dia menyeka mulutnya dan mengatakan itu jujur dia telah mengawasinya sejak lama. Berlatih untuk menjadi lebih kuat. Min Hyek memandangnya dengan bertanya dengan penuh mulut. Dia pikir dia melakukan ini hanya untuk mencerna apa yang sudah dia makan sehingga dia bisa makan lebih banyak makanan lezat di kemudian hari. Yang disentuh gadis itu dadanya dan berkata bahwa dia ingin mengusulkan sesuatu kepadanya. Dia disebut penyihir kilat yang dia inginkan. Untuk bergabung dengan rasa bersalahnya, Min Hayek menatapnya sambil tersenyum dan kemudian dia membuka tutupnya dengan mengatakan bahwa nasi sudah siap. Gadis mengerutkan kening bahwa dia mengatakan bahwa dia adalah penyihir kilat anggota Aryan, salah satu dari 4 guild nasional. Pria dengan piring bertanya siapa yang mengatakan bahwa tidak begitu. Biarkan dia mengambil lebih banyak. Di piring adalah hidangan nasi yang dipikirkan Alicia. Itu memanggang bau dengan nasi yang baru dimasak. Dia melihat makanan dengan hati-hati menyeka mulutnya heroin itu. Pria itu dan berpikir bahwa dia bahkan tidak mendengarkannya. Sepertinya dia tidak tertarik dengan apa yang dia bicarakan. Tentang C, gadis berambut coklat bertanya kepadanya apakah dia tertarik pada apapun selain makanan yang dia berikan padanya kesempatan. Bergabunglah dengan guild yang hanya diimpikan oleh kebanyakan orang. Namun dia dan Hayek memegang sendok, daun terbang dari pohon A. Pertanyaan terdengar apakah permainan akan menyenangkan hanya jika dia bergabung dengan guild. Alicia bertanya lagi dengan terkejut. Si rambut coklat berbalik. Awai mengatakan bahwa game ini seperti semua game adalah tentang naik leveling mencapai level tinggi dan mendapatkan peralatan yang bagus. Semua demi semua orang memujinya dan mengatakan bahwa dia tampak luar biasa. Dia tidak berpikir itu adalah satu-satunya cara. Nikmati permainan. Memalingkan muka, pria itu mengatakan bahwa dia hanya punya satu alasan untuk bermain di sini. Dia bisa menikmati makanan. Alicia memandangnya. Mengejutkan memikirkan ketika dia bermain dengan ksatria di Burel. Dia ingat berdiri di baju besi.
Dengan jubah berpikir bahwa tidak pernah terpikir olehnya bahwa apa yang dia mainkan itu menyenangkan dia ingat. Gambar penyihir di topi berpikir bahwa ketika dia mulai bermain sebagai penyihir dalam game ini dia pasti menganggapnya sebagai sesuatu yang menyenangkan. Tangannya menyentuh gagang pedangnya berpikir bahwa dia benar-benar harus melalui semua ini. Berlatih dengan pedang bahkan jika dia tidak berpikir itu menyenangkan menonton pria mengunyah, dia berpikir bahwa permainan itu adalah sesuatu. Itu seharusnya membuat Anda senang. Dia benar. Alicia tersenyum sedikit dan meminta maaf. Ada pohon di hutan. Dia berpikir bahwa dia bermain untuk bersenang-senang dengan piring di tangannya. Tangan heroin bertanya apakah dia ingin menambahkannya. Sebagai seorang teman, Min Hyek memikirkannya. Gadis itu mengatakan bahwa dia akan membelikannya sesuatu yang lezat nanti. Matanya menyala naik dan dia menyarankan untuk menambahkan satu sama lain. Sekarang dia tersenyum dan mengatakan bahwa ketika dia mulai dia bisa makan 100 porsi. Sendiri dia menjawab bahwa semuanya baik-baik. Alicia melambai. Dia berpikir bahwa semuanya benar dan sekarang dia akan bermain seperti yang dia inginkan dari pria itu berseru. Pertama kali dia dibawa begitu banyak chestnut yang dia tersenyum dan berkata bahwa dia bisa membuat hidangan spesialnya dari Royal Chestnut. Pria tua itu bertanya apakah dia akan pergi ke pemakaman Twilight sekarang setelah dia mencapai level 10. Bocah itu menatapnya dan berkata yakin. Kakek itu menatapnya dan memintanya untuk menunggu sedikit. Pahlawan menerima permintaan pertemanan. Dia mengklik menerima dan berpikir bahwa dia tidak berbohong. Dia yakin dia berbohong karena Anda tidak dapat membuat karakter tambahan di sini. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia adalah Alicia yang sebenarnya, dia masih menolak untuk bergabung dengan rasa bersalahnya yang lama. Pria tersenyum dan menyuruhnya makan sebentar. Seorang teman yang dia lihat ke depan dan berkata bahwa dia tidak terburu-buru belajar omong kosong seperti menambahkan teman Hayang. Ditanya apakah dia sudah mencoba geng yang, Min Hyek tersenyum dan mengatakan bahwa mereka sangat lezat. Suara itu bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Matanya menyala dan dia berkata bahwa dia akan pergi ke pemakaman Twilight yang dia diberitahu tentang. Bos babi Hayang bertanya apakah dia akan memakannya. Tentu saja, pria itu mengatakan itu tidak seperti dia tidak dapat menemukan tukang daging di dunia ini. Pahlawan mengatakan bahwa makanan yang Anda masak dengan tangan sendiri rasanya sangat berbeda. Yang dia letakkan tangannya telinganya dan mengakhiri pembicaraan yang dia berdiri dan berkata dia akan melanjutkan. Dia berlari ke depan dan mengatakan dia akan pergi ke pasar. Setelah beberapa saat pasar ramai dengan kehidupan. Gadis itu mendongak dan berkata selamat datang. Dia tersipu. N. Hyek tersenyum dan berkata dia ingin menjual beberapa barang tambahan yang menurutnya dia tampan. Dia menunjuk ke samping dan menyuruhnya letakkan barang-barang yang ingin dia jual pada skala yang dia tanyakan apa yang ingin dia jual. Dia bilang bulu ayam dan kastanye. Sengatan dia mengulurkan tangannya dan menyuruhnya menempatkan mereka di sana. Si rambut coklat melihat skala dan berpikir bahwa jika itu bulu ayam, kemudian dia berada di suatu tempat di tingkat ke-6. Dia melihat bahwa skala itu rusak. Gadis itu melihat ke depan. Karena terkejut dia memandang pria itu, bibirnya gemetar dan dia berpikir mengapa dia membunuh begitu banyak ayam. Ayam adalah tingkat rendah. Jadi, bahkan jika Anda membunuh banyak dari mereka, Anda hampir tidak akan mendapatkan pengalaman apapun yang ditanyakan oleh orang-orang di belakang. Apakah pemain itu ayam atau pemburu? Mereka mengatakan bahwa dia adalah orang yang membunuh ayam dan memasaknya segera. Dia benar-benar Pria tampan. Gadis itu bertanya apakah dia bisa meletakkan bulu pada skala lagi. Dia melihat jumlah bulu di kejutan dan pikirkan berapa banyak ayam. Pria ini yang membunuh. Pria itu melihat ke bawah dengan sedih dan mengatakan bahwa dia pikir dia makan sekitar 700 ayam tetapi rupanya bahkan tidak ada 500. Si rambut coklat itu memandangnya dengan kaget. Dia mengulurkan paruh dan bertanya apakah dia bisa menjualnya dengan sisanya. Gadis itu berpikir bahwa itu adalah paruh ayam emas dan sengatan yang lebih baik dari Raja Chestnut. Dia terlihat seperti karakter pemula. Apa yang telah dia lakukan selama ini? Dia melihat kalkulator dan mengatakan bahwa ternyata 675.000 emas. Pahlawan melihat pemberitahuan itu dan mengatakan bahwa itu cukup banyak dan dia setuju bahwa dia memiliki jendela sistem yang mengatakan bahwa dia telah menerima gelar dan 1 poin ketenaran. Brunette tersenyum dan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya di toko mereka bahwa seseorang telah menerima gelar baru itu. Ditanya apakah itu benar-benar keren, dia menjawab bahwa judul seperti itu hanya diberikan kepada mereka yang menjual barang yang mereka temukan. Dan mengumpulkan diri mereka sendiri, dia menyerahkan sekantong uang dan bertanya apakah dia ingin membeli beberapa peralatan bagus dengan itu. Katanya tidak. Dia memalingkan muka dan mengatakan bahwa dia benar-benar berusaha masuk ke pemakaman Twilight yang dia pikirkan untuk mempersiapkan dengan benar dan memasak daging babi. Dia akan membutuhkan banyak hal yang dia tersipu dan berpikir bahwa dia akan membeli semuanya. Dia membutuhkan dengan uang ini yang ditanyakan gadis itu di mana dia berencana untuk mempekerjakan sekelompok banyak pemain yang mencoba masuk ke senja. Pemakaman bergabung dengan grup. Min Hyek memandangnya dan bertanya apakah mungkin untuk pergi ke sana sendirian. Dia mengatakan itu mungkin. Sepertinya dia akan pergi ke penjara bawah tanah untuk pertama kalinya. Dia mengkonfirmasi. Pria itu memandangnya dengan kaget ketika dia mengatakan bahwa jika dia pergi ke pemakaman untuk pertama kalinya dia tidak bisa masuk tanpa kelompok dia. Biarkan kepalanya pergi dan berkata bahwa itu tidak mungkin. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir jika dia pergi ke alun-alun pusat dia akan cepat temukan kelompok di sana. Sang pahlawan menangis dan bertanya apakah dia benar-benar harus bermain dalam kelompok. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak menyerah.
Dia menatapnya dan menyuruhnya untuk mengingat untuk bergabung dengan bagian itu sebelum pergi ke pemakaman Twilight yang dia angkat. Alice dan bertanya apakah dia benar-benar suka bermain sendirian setelah beberapa saat orang berteriak di persegi Nyek memegang tas itu. Di tangannya dan berpikir bahwa ini tidak bisa terjadi, dia mendongak dan berpikir bahwa tidak ada orang di sini. Kecuali dia yang menginginkan daging babi, dia menundukkan kepalanya dan berpikir bahwa dalam hal ini dia harus berbagi dengan mereka dan semuanya. Sayurannya yang berharga juga dia melihat sekeliling dan berpikir bahwa dia harus memasukkan semua sayuran ke dalam inventarisnya. Pahlawan memegang sayuran di tangannya, pria itu mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa mereka adalah tim Twilight dan berada di. Terburu-buru ada satu tempat yang tersisa. Min Hyek berbalik-berbalik ketika dia berada. Menelepon pahlawan memandangnya dan bertanya apakah dia bisa bergabung dengan pesta itu. Dia bertanya kelas apa dia, orang itu menggaruk kepalanya. Dan mengatakan bahwa dia belum memiliki kelas tetapi dia level 10. Dia mengatakan bahwa sepertinya dia sedang melakukan pencarian berburu. Untuk pertama kalinya pria berambut abu-abu itu tersenyum. Pahlawan itu berdiri dan tersenyum. Roy tersenyum dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Dia sering memimpin orang dalam pencarian seperti itu dan sudah menyelesaikannya beberapa kali. Dia akan mengundangnya ke grup dan membawanya melalui ruang bawah tanah. Sebuah jendela sistem muncul di mana pahlawan diundang ke kelompok itu. Pemimpin kelompok menunjuk ke samping dan mengatakan bahwa di sini adalah mereka yang bergabung di depannya dan memperkenalkan semua orang. Gadis itu tersenyum dan mengatakan bahwa dia adalah penyihir level 13 yang ditiru pria itu dan mengatakan bahwa dia belum memiliki kelas. Namun pria itu memandang mereka dan mengatakan bahwa mereka akan pergi setelah memeriksa peralatan mereka. Si rambut coklat menyentuh bahu dan meminta maaf. Dia meminta bahwa pria itu low level dan bahkan tidak memiliki kelas. Apakah saya terlalu berbahaya tugas baginya? Anak laki-laki berambut abu-abu tersenyum dan berkata bahwa dia sering membawa orang ke pemakaman Twilight sehingga tidak boleh ada masalah. Bahkan jika ada yang salah dia akan merawatnya. Bocah itu menggaruk bagian belakang kepalanya dan mengatakan itu baik-baik saja. Maka kelompok itu bergerak maju. Setelah beberapa saat pemakaman Twilight, Roy mengatakan bahwa ketika mereka pergi sedikit lebih dalam, monster akan muncul. Jendela sistem muncul mengatakan bahwa mereka memasuki pemakaman senja. Pahlawan itu makan a. Bunraku menatapnya dan berpikir bahwa dia sepertinya makan yang ke-10. Dia memandangnya dan meminta dia tampak sangat lapar. Dia membeku dengan kaget ketika dia mengatakan bahwa dia hanya memakannya karena mereka lezat. Pahlawan itu berpikir bahwa kasela sangat lezat. Itu adalah sesuatu seperti roti manis yang dia pikir ketika kamu mencelupkannya ke dalam susu itu. Tak terlupakan alih-alih memakannya utuh, dia menyarankan untuk menuangkan susu ke dalam cangkir dan menikmati celah dengan mencelupkan setiap bagian. Di dalamnya dia berpikir bahwa ketika diiris dan dimakan seluruh cela terasa berat di mulut. Raku mengambil cangkir itu. Dia menyesap dan tersenyum, mulutnya berair dan dia meminta maaf. Gadis itu menatapnya dan bertanya apakah dia bisa memiliki sepotong. Dia menolak. Dia menatapnya dengan kaget. Roy menunjuk ke depan dan mengatakan bahwa mereka harus pergi ke sana. Dia mengatakan itu di depan mereka adalah semut kecil. Semut dapat memperpanjang kaki mereka. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk menangkap orang dan memerasnya. Mata kematian Min Hyek bersinar ketika pemimpin mengatakan bahwa semut lebih kuat dari yang terlihat sehingga mereka harus berhati-hati. Pria menoleh ke mereka dan menyuruh gadis itu untuk melemparkan sihir di samping dan pahlawan untuk merasa bebas membantu jika dia melihat bahwa dia butuh bantuan. Semut memandang mereka. Pemimpin kelompok itu memukul si pirang yang dipanggil untuk magic. Roy membunuh semut. Pahlawan menatapnya dan mengatakan bahwa dia tidak berbohong ketika dia mengatakan dia pandai dalam permainan. Dia menjawab bahwa dia sudah melakukannya. Menyelesaikan pencarian ini beberapa kali. Pria itu mengatakan bahwa peralatannya sangat baik. Dia menjawab bahwa untuk seorang pemula ini adalah hal-hal langka. Min Hyek melihat ke depan. Dia berpikir bahwa dia yakin dia telah melihat tombak ini di suatu tempat sebelumnya. Setelah beberapa saat Raku melihat ke depan dan berkata untuk memukul mereka sebanyak yang dia bisa. Stamina hampir hilang. Dia membesarkannya. Staf Bibi menatapnya. Dia mundur dan mengatakan bahwa itu menuju ke arahnya. Pria itu mengayunkan pedangnya, berlari ke depan dan memotong semut. Gadis itu berterima kasih padanya. Dia menundukkan kepalanya dan memberitahu pemimpin kelompok bahwa dia mengatakan dia akan membimbing mereka. Tetapi monster terus menyerang. Roy-nya menggaruk kepalanya dan mengatakan bahwa Min Hyek sedang berkeliaran dan mengganggunya. Karena ini dia tidak bisa memusatkan. Gadis itu menatapnya ketika dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Tapi suara yang menghirupnya membuatnya kesal. Pria berambut abu-abu itu mengerutkan kening dan mengatakan bahwa dia tidak keberatan pada awalnya tetapi dia terus makan. Sepanjang waktu saat mereka melewati ruang bawah tanah dan belum melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi Min Hyek. Dia dan bertanya apa yang salah. Roy mengerutkan kening. Dia berjalan ke depan dan menjatuhkan roti darinya. Sang pahlawan memalingkan muka. Roti terbang. Dia melihatnya dan itu jatuh. Pria berambut abu-abu menatapnya dan berkata berhenti mendorong roti di dalammu. Mulut pria itu memukulnya. Gadis itu menatapnya dan bertanya-tanya mengapa dia kehilangan begitu banyak HP dari satu pukulan. Roy meraih pipinya dan ditanya apa yang dia lakukan. Mata pahlawan itu bersinar. Dia mengepalkan tinjunya. Pria itu bertanya-tanya apa yang salah dengan miliknya. Mata pria itu mengerutkan kening dan berkata jangan buang makanan. Tidak baik. Pemimpin kelompok menatapnya dan bertanya apakah dia pikir dia terlalu khawatir tentang sepotong roti sederhana dan ditolak ketika mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan memperlakukannya seperti pemula dan dia tidak terlihat seperti Raku menatap mereka ketika pemimpin memberitahunya untuk menjaga dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian,
Pesta itu berjalan melalui ruang bawah tanah. Roy mengatakan bahwa monster yang disebut manis ular akan segera muncul. Gadis itu menatapnya ketika dia mengatakan bahwa mereka lebih kuat dari semut sehingga dia akan memikat mereka. Di sini dia berbalik dan menyuruh mereka menunggu. Dia akan memikat mereka di sini dan kemudian menyerang. Mereka memandangnya. Roko memandang pahlawan dan bertanya apakah dia bisa memiliki sepotong. Pria itu menolaknya. Gadis itu memandang ke depan dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Kenapa dia belum kembali lagi? Mendekati mereka, Roy mendekat dan mengatakan bahwa hal-hal buruk muridnya menyempit dan dia berkata bahwa manis yang besar. Snake muncul. Si pirang menatapnya dan bertanya lagi. Pria itu memiringkan kepalanya dan berkata bahwa ada terlalu banyak monster-monster di sekitarnya. Dia membungkuk dan mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja membuat mereka marah sehingga dia harus melarikan diri. Dia mendongak dan berkata bahwa dia membutuhkan bantuan dari mereka berdua. Gadis itu berbalik dan mulai berbicara. Roy melihat roti di pahlawan. Tangan dia menyerangnya. Pria berambut abu-abu itu melihat pria itu menatapnya. Pria itu melompat ke belakang si rambut coklat. Melindungi si pirang, pemimpin kelompok memandangnya dan bertanya apakah dia tahu segalanya sejak awal. Raku mengerutkan kening dan bertanya apa yang dia lakukan, mengapa dia tiba-tiba menyerang Max. Sang pahlawan melihat ke depan dan mengatakan bahwa dia adalah pemain yang membunuh pemain lain. Pria berambut abu-abu memiringkan kepalanya dan bertanya bagaimana dia tahu. Dia menjawabnya adalah karena tombak. Dia berpikir bahwa dia baru-baru ini melihat seorang pemain yang menunjukkannya kepada temannya di alun-alun. Ingat bagaimana pemain mengatakan bahwa itu adalah tombak unik yang dipikirkan pria itu bahwa artefak unik hanya ada dalam satu salinan dan karena dia sekarang memilikinya di tangannya, itu berarti dia mencurinya. Hiek melihat ke depan dan berkata bahwa dia punya mengumpulkan tim pemain dengan peralatan yang baik untuk mencuri dari mereka nanti. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia sangat pintar untuk seseorang yang hanya memilih roti yang dikerahkan gadis itu ketika dia mengatakan bahwa semua yang tersisa hanyalah mengambil. Peduli penyihir yang tidak berguna dalam pertempuran. Sang pahlawan menundukkan kepalanya ketika dia mengatakan bahwa dia akan menjaganya seorang noob dengan no. Kelas. Pria itu bergegas ke depan dan bersiap untuk melakukan pemogokan yang dia lihat ke depan dan berpikir bahwa level 10 tidak bisa. Pari serangan seperti itu dia akan menghabisinya dalam satu pukulan. Min Hayek menabrak tombak. Pria berambut abu-abu itu mengerutkan kening dan mengira dia hanya melambaikannya dari pahlawan. Memandang ke depan, Roy mengerutkan kening. Dia mengertakkan giginya dan berpikir bahwa dia adalah level 10 yang menyedihkan. Dia mengayunkan dan mengatakan bahwa dia melebih-lebihkan dirinya. Si rambut coklat menatapnya. Dia mengayunkannya. Pedang Roy memukul. Pria itu melompat ke belakang. Dia bersiap untuk menyerang. Pria berambut abu-abu itu mengangkat alisnya dengan khawatir. Tombaknya terbang dari pahlawan yang memukul pria itu jatuh. Hayek meletakkan pedangnya. Raku menatapnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia mengkonfirmasi. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dia mendongak ketika dia berkata untuk pergi. Dia mengangkat tangannya ke atas dan mengatakan bahwa mereka perlu menangkap seekor babi ular itu. Ditebang. Gadis itu mengulurkan tangannya ke depan dan mengatakan itu ini adalah apel beracun dari ular manis. Min Hyek mengambil jendela asis apel muncul dengan deskripsi tentang apel. Ru tersenyum dan mengatakan bahwa pada pandangan pertama itu tampak seperti barang yang bagus tapi sebenarnya itu sampah karena butuh waktu. Poin pengalaman yang jauh. Dia bahkan tidak bisa menjualnya di toko yang menggigitnya ke dalam apel yang dikunyah dan dipikirkannya segar. Dia berpikir bahwa dengan setiap gigitan jus apel manis memenuhi mulutnya, pahlawan berpikir bahwa itu renyah dan segar. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa lezatnya jika dia membuat selai dan menyebarkannya dengan roti panggang yang dia angkat tangannya dan mengatakan bahwa ketika rasanya ini tidak masalah, bahwa pengalamannya dikurangi oleh 5 roku. Menatapnya dengan kaget dan berpikir dia benar-benar akan terus memakannya adalah dia hanya melakukannya karena dia ada di sini untuk pertama kali. Ular itu memotong. Pria itu memakan apel yang membunuh ular lain menggigit apel itu. Gadis itu terkejut. Nin Hayek berbalik ketika dia dipanggil. Dia memandang gadis yang bertanya kepadanya mengapa dia terus makan apel, bukan mengambil poin pengalaman yang sangat sulit untuk membuatnya menoleh padanya. Si pirang menatapnya ketika dia bertanya apakah dia pernah makan 5.000 tomat cherry dalam sehari. Dia tersenyum dan berkata bahwa jika dia mencoba dia akan berakhir seperti dia. Roko tampak padanya dan bertanya apa maksudnya. Dia berbalik dan mengatakan bahwa tidak masalah, mereka harus menangkap babi itu. Gadis itu berjalan ke depan dan berpikir betapa anehnya dia. Mereka menghentikan pria itu memandang pintu yang dia buka mereka dan memberitahu babi itu untuk menunggu dia datang ke arahnya. Pria Hyek berteriak bahwa itu adalah anak babi emas. Raku memandang ke depan kaget dan mengatakan bahwa itu adalah bos khusus yang muncul di kuburan senja. Dari waktu ke waktu dia mendengar bahwa imbalan untuk mengalahkannya lebih baik daripada untuk bos biasa, tetapi sangat kuat. Pahlawan melihat ke depan. Dia bertanya apakah dia mendengar apa yang dia katakan. Dia berlari ke depan. Anak babi itu berlari ke arahnya. Dia mengayunkan pedangnya dan memotong binatang itu. Menoleh ke belakang, anak babi menatapnya dan berlari ke arahnya. Pukulan terbang ke arahnya. Para pelayan berlari dan menyuruh pasangannya hati-hati. Dia berbalik dan berterima kasih padanya. Babi itu membantingnya ke dinding. Gadis itu menatapnya dan menjerit. Dia melihat ke bawah jendela sistem muncul tentang aktivasi hit kritis. Si rambut coklat menusukkan pedangnya
Gemetar anak babi itu bebas dan jatuh ke belakang dan mengatakan bahwa mereka mengatakan dia lebih kuat, tetapi ternyata untuk tidak sulit sama sekali si pirang bertanya apakah dia baik-baik saja. Jendela sistem muncul bahwa pencarian selesai dan Hayek melihat ke depan. Dia ditugaskan ke jendela sistem kelas Agat, kelas yang telah menerima bahwa dia telah menerima keterampilan makanan dewa. Dia membalik-balik layar yang dia pikir telah meningkatkan kelasnya. Di depannya adalah bahannya. Mengumpulkan keterampilan mata pria itu berkilau. Dia melihat ke depan dan berpikir bahwa ayam yang memetik sangat keras dan sekarang dia memiliki keterampilan yang luar biasa ini. Di depannya adalah keterampilan nilai makanan yang dia kerjakan dan berpikir bahwa miliknya. Statistik meningkat karena dia memakannya. Raku yang terlalu baik menatapnya dan menyuruhnya untuk melihat semua rampasan ini. Guy tersenyum ketika dia menyuruhnya datang dan memegang tangannya sehingga mereka bisa melakukan pertukaran. Dia akan memberinya emas dan staf langka. Dia berkata untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia masih tidak bisa. Gadis itu menatapnya dan berkata bahwa dia membunuh semua monster saja, dia pantas mendapatkannya, tetapi dalam hal ini dia suka roti. Sang pahlawan tersenyum dan bertanya apakah ada roti yang dijatuhkan. Dia mengangkat alisnya ketika dia mengatakan tidak. Dia bertanya apakah dia telah mendengar sesuatu tentang gandum matahari. Dia bilang itu adalah produk khusus dari desa. Mereka mengatakan bahwa roti dan gandum matahari jauh lebih enak daripada dari gandum biasa. Dia mengatakan bahwa dataran adalah satu-satunya tempat di mana gandum matahari tumbuh, tetapi sekarang dihuni oleh goblin sehingga gandum tidak bisa ditanam dan tidak bisa memanen. Gadis itu mengatakan bahwa inilah sebabnya desa meminta bantuan dari pemain untuk membuat pesta berburu dan membersihkan. Pesawat hadiah untuk pembersihan dan perburuan yang berhasil adalah pesawat Sun Gandum. Min Hyek tersenyum. Si pirang tampak padanya dan mengatakan bahwa karena hadiahnya bukanlah kebanyakan pemain yang baik menolak pencarian, tetapi dia pikir dia akan menyukainya. Dia menjawab bahwa ini adalah berita bagus dan berterima kasih padanya. Gadis itu tersenyum dan mengatakan bahwa dia harus berterima kasih padanya. Hanya terima kasih. Dia menyelesaikan pencarian dengan mudah. Jika dia bisa, dia akan tinggal bersamanya sehingga dia akan meminta pencarian sampai dia punya jarahan yang diinginkan, tetapi dia harus segera pergi. Dia mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan berterima kasih padanya. Dia menyuruhnya bersenang-senang dan berterima kasih padanya. Sebuah jendela sistem muncul bahwa kelompok itu dibubarkan. Pria itu berbalik. Dia mengenakan tangannya babi itu dan berkata bahwa sekarang mengumpulkan bahan-bahan yang dia katakan ini adalah bagaimana keterampilan ini bekerja. Matanya bersinar. Itu luar biasa. Dia berpikir bahwa sekarang ini adalah video game yang dia sukai. Setelah beberapa saat pahlawan duduk di depan. Uap makanan berasal dari sup. Ada bacon di dekatnya. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa dia senang melihat babi. Dia mengambil bacon dan mengatakan bahwa ini harus cukup untuk makan malam. Dia meletakkan bacon di atas kompor. Sang pahlawan tertutup matanya dan berkata bahwa itu adalah suara yang bagus yang digoreng makanan. Dia berpikir bahwa setelah menggorengnya dengan seksama, memotongnya menjadi berkeping-keping, dia menggunakan minyak wijen dengan membumbui asin. Pria itu tersenyum dan berterima kasih atas makanan yang dia ambil. Makanan ke dalam mulutnya, menutup matanya, mengangkat alisnya. Dia mengambil bagian lain mulai mengunyahnya. Min Hyek menelannya. Dia menahan kepala dahinya tertawa dan berpikir bahwa itu terlalu lezat. Jendela sistem muncul di depannya, mengatakan bahwa nilai sebenarnya dari makanan diaktifkan. Dia mengatakan bahwa dia ingin memasak makanan lain hari ini, tetapi dia pikir dia hanya akan memakannya semua. Dia mendapat pemberitahuan bahwa mengindahkan kekuatan dan kesehatan yang dikatakan orang itu mengatakan bahwa statistik itu benar-benar meningkatkan. Jendela sistem muncul bahwa untuk kombinasi fantastis ia mendapat plus 2 kekuatan. Pahlawan berpikir bahwa kombinasi yang baik dari berbagai bahan penting untuk makanan yang dia pikir fantastis. Kombinasi adalah salah satu efek dari nilai sebenarnya. Dari titik ini dia berpikir bahwa statistiknya tidak meningkat karena dia makan banyak. Itu tergantung pada faktor-faktor lain yang tidak diketahui. Yang dia tersenyum dan bertanya apakah dia makan kombinasi terburuk yang akan menjadi miliknya. Statistik turun. Dia tersenyum dan berkata dia ingin mengetahuinya dengan cepat. Dia bilang dia akan makan lebih dulu dan kemudian memikirkannya. Sebuah kamp militer, kerumunan orang yang direkrut berbaris untuk bergabung dengan kelompok itu. Masing-masing mengumumkan untuk apa spesialisasi mereka. Contoh seorang pemanah atau tombak. Seorang pria dengan kuncir kuda mencatat. Dia bertanya kepada bocah berikutnya tentang bakatnya. Anak laki-laki menjawab bahwa dia adalah pemakan yang baik. Prajurit itu berpikir dengan serius, menepuk kepalanya dengan pensil sebelum menyadari apa dia telah mendengar. Pria Hyek berdiri di depannya. Pria itu menatapnya dengan terkejut dan bertanya lagi. Bocah itu mengkonfirmasi bahwa dia tidak pilih-pilih tentang makanan dan bisa makan banyak hidangan berbeda yang ditertawakan tentara. Yang dia tersenyum dan menelepon si rambut coklat orang asing yang makan. Pria itu berpaling ke yang lain dan mengumumkan bahwa semua tentara dan pendatang baru yang telah mendaftar untuk berburu akan pergi setelah makan siang. Si rambut coklat menatapnya dan mengklarifikasi bahwa mereka akan diberi makan. Mereka menjawab dengan afirmatif. Pahlawan itu senang. Yang lain berbisik tidak puas. Mereka tidak ingin membuang waktu untuk makanan prajurit yang mereka berbaring untuk menerima makan siang mereka dan senyum di pria dengan kuncir kuda dan berkata bahwa dia akan membawa porsinya juga. Pria itu semakin dekat untuk melihat menu dia. Senang mereka membagikan hamburger, kentang goreng dan soda di atas nampan. Sang pahlawan dengan senang hati memesan 2 porsi. Yang direkrut lainnya bingung bahwa mereka diberi makanan cepat saji untuk makan siang. Si rambut coklat membawa 2
Nampan dan tersenyum memeriksa roti berbulu dan salad segar. Pria memanggilnya ke meja. Pria itu meletakkan nampan di depan. Tentang dia dan mendoakan selera ikatannya, lawan bicara mengatakan bahwa pahlawan itu akan terkejut dengan anak muda. Manusia mengantisipasi. Dia menggigit burger roti yang halus dengan biji wijen lembut dan pada saat yang sama, daun selada renyah, sepotong tomat segar bersama dengan keju pati yang kental dan berair dan saus manis berikan orang kaya. Kentang goreng coklat kemasan yang kontras rasanya fleksibel dan lapang dicelupkan ke dalam saus tomat untuk kombinasi yang sempurna dari manis dan asam. Dan jika dia merasa sedikit haus, dia akan menyesap cola menyegarkan yang akan mengisi mulutnya dengan gelembung. Brunet memandang prajurit itu dengan kagum dan bertanya apakah itu benar-benar dimasak oleh juru masak militer. Pria itu menyeringai dan menjawab bahwa orang luar berpikir itu adalah solder makanan sehingga rasanya tidak enak, namun tidak ada makanan yang lebih enak dari yang Ran memasak. Pemuda itu terus makan. Dia bertanya siapa. Pria itu menjelaskan bahwa Ran adalah kapten dari koki militer. Nilai sebenarnya dari makanan yang Anda dapatkan kekuatan ditambah 1 kesehatan ditambah 1 keterampilan koki profesional Anda. Telah mendapatkan kekuatan ditambah 1. Pahlawan berpikir bahwa dia bisa mendapatkan karakteristik bonus tambahan hanya dengan makan makanan yang dimasak dengan baik. Ini berarti bahwa makanan yang ia masak menggunakan resep dari internet tidak ada apa-apa dibandingkan dengan makanan dimasak oleh koki sungguhan yang dikunyah makanannya dengan serius. Dia berpikir bahwa keterampilan memasak tidak buruk untuk dipelajari sejak itu. Itu bisa memberinya efek tambahan. Prajurit itu memandang lawan bicaranya dengan bertanya. Pemuda itu bertanya apakah itu mungkin untuk mendaftarkannya sebagai juru masak militer. Pria itu membawa temannya ke bagian lain dari kamp yang mereka pergi. Ke dalam kereta di sana si juru masak sibuk memasak. Prajurit itu menoleh padanya dan memintanya untuk membantu pemuda itu bergabung dengan juru masak militer. Nama juru masak adalah Brad. Dia memandang mereka dan menjawab bahwa tim sudah penuh tentara yang ditanyai. Dia untuk memikirkannya dan mungkin menugaskan pria itu beberapa pekerjaan kecil. Pria itu mulai menyangkalnya tetapi dia sudah melarikan diri. Meninggalkan si rambut coklat sendirian, seorang pria memasuki gerobak. Pahlawan berbalik menjadi Brak menjadi gugup. Seorang pria pirang dengan bekas luka di wajahnya dan seorang bendon hitam berdiri di depan mereka. Itu adalah Kapten Ran. Pria Hayek tersenyum dan berkata bahwa dia bermimpi menjadi koki militer. Pria itu dengan tenang menjawab bahwa tidak ada lowongan itu. Pemuda itu bersikeras rak mencoba tergelincir. Jauh kapten menyilangkan tangannya dan menghembuskan napas. Dia mengatakan bahwa penggemar memasak tidak bertahan lama dan tidak seefektif seperti yang dilemparkan oleh seorang imam. Belum lagi bahwa untuk mengaktifkan buff, pertama-tama harus dimasak dan dimakan dan orang luar selalu ingin naik level secepat mungkin. Si pirang bertanya apakah pria itu masih ingin menjadi koki militer. Mungkin dia datang ke sini berpikir bahwa ini akan memberinya porsi makanan tambahan yang dilihat berambut coklat. Kapten dengan tekad dia memikirkannya. Pahlawan itu mengatakan bahwa bahkan jika dia harus melakukan berbagai tugas kecil, sementara dia belajar memasak, masih layak untuk belajar cara memasak hidangan yang lebih lezat. Pada akhirnya dia ditambahkan diam-diam bahwa itu tidak berarti dia tidak ingin mengambil semua sisa gratis yang bisa dia dapatkan saat dia sedang mempelajari. Anak laki-laki memandangi tas bawang putih Ran mengatakan dia akan mengambilnya dan bahkan mengajarinya cara memasak jika bocah itu bisa mengupas semuanya. Dalam 20 menit sang pahlawan melihat ke dalam tas dan bertanya lagi. Si pirang itu mengerutkan kening dan berbalik mengatakan bahwa jika bocah itu tidak berpikir dia bisa menanganinya, dia harus segera membunuh goblin. Lalu Hayek mengatakan mengumpulkan bahan-bahan. Kapten bertanya lagi. Bocah itu menjawab bahwa dia mengupasnya semua. Si pirang menyambar tas itu dan marah pada bagaimana dia berbohong. Wajahnya dia menatap ke dalam matanya melebar. Si rambut coklat itu mengupas seluruh kantong bawang putih dalam sekejap. Pria itu